Noviana Suciwanisa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Untuk tugas akhir semester ini, saya akan melanjutkan tentang teori basis data internet. Pokok bahasanya adalah www, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, DTDS, spesifikasi domain pada DTS, melakukan query data XML, model data semi-struktur. Tujuan dari belajar ini untuk memahami konsep www dan HTML pada database berbasis web, memahami arsitektur pada database web, memahami XML, memahami dan mengimplementasikan model data semi-terstruktur. www atau World Wide Web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada di internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Locator (URL). Contohnya pada http www.eepcts.edu. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html. File tersebut suatu dokumen yang mempunyai format HTML dan berisi beberapa link ke file lain. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Internet Explorer, Netscape Navigator, atau Opera untuk menampilkan dokumen secara atraktif dan pemakai kemudian dapat menavigasi ke dokumen yang berhubungan dengan pemilik link. Suatu koleksi beberapa dokumen disebut website dan diatur menggunakan program yang disebut dengan web server. World Wide Web atau WWW, beberapa organisasi saat ini menangani website. WWW atau web adalah kumpulan website yang dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika seorang pemakai mengklik pada suatu link, web browser akan menghubungkan ke web server tujuan menggunakan protokol koneksi HTTP dan mengirim link URL. Struktur dokumen yang lebih tepat dapat dikodekan dalam HTML yang menjadi secara standar dengan cara standar struktur web page. Contoh lain, file.doc merupakan dokumen Microsoft Word dan web browser menampilkan file dengan menggunakan Microsoft Word. HTML, Hypertext Markup Language, merupakan bahasa pemrograman berbentuk skrip yang sederhana. Teks ini diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags. Biasanya terdiri dari start tags dan end tag. Contoh skrip HTML untuk melihat daftar buku. Basis data dan web. Basis data juga memiliki hubungan khusus dengan web. Halaman web berisi hasil dari query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Web server berkomunikasi dengan program melalui CGI, Common Gateway Interface. Program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Protokol lain selain CGI adalah ISAPI. Arsitektur application server dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah proses baru sehingga sangat tidak efisien. Oleh karena itu, dikembangkan arsitektur application server, yaitu suatu perangkat lunak antara web server dan application. Fungsi dari application server adalah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data,
integrasi antara sumber data dan heterogen. Manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data. Manajemen session. Arsitektur application server dan server-side Java. Pemrosesan pada sisi server dapat menggunakan Java Servlet, Java Beans, Java Server Page, dan Active Server Page. Pendahuluan XML. Pertama, untuk Extensible HTML merupakan bahasa script versi lanjutan dari HTML. HTML di mana kekuatan SGML digabungkan dengan kesederhanaan HTML, dan XML ini menggabungkan antara SGML. Elemen yang terdapat pada XML meliputi blok utama yang dibangun secara terstruktur oleh XML, tag dimulai, dan akhir atau end tag harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat mempunyai atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entity pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar dan elemen yang terpenting dalam dokumen tipe declaration. Ini adalah contoh script XML yang digunakan untuk melihat daftar buku. XML DTDS, sebuah dokumen type declaration, adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entity yang diperbolehkan pada dokumen. Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD, tetapi digunakan berulang dengan tepat. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Ini adalah contoh DTDS yang digunakan untuk melihat daftar buku. Kemudian untuk spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Melakukan query data XML XML-KL. Tujuannya adalah untuk manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Di sini terdapat contoh query dengan XML-KL. Ini contoh query dengan menggunakan XML-KL yang lebih kompleks. Model data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dengan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf bertabel. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut: objek berbentuk triple, tabel tipe nilai, objek yang kompleks didekomposisi secara hierarki ke dalam objek yang lebih kecil. Ini adalah model data daftar buku menggunakan OEM. Ringkasan dari bab ini adalah file pada www diidentifikasi melalui Universal Resource Locator URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawa ke tipe file dan instruksi terformat, browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut. Misalnya, memanggil MS Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio dan video dapat disertakan dalam dokumen HTML.
Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Untuk ringkasannya lebih jelas, lebih detail, bisa dibaca sendiri dan bisa dimengerti. Kemudian lanjut pada latihan soal. 1. Definisikan arti pada gambaran penggunaan HTML, URL, CGI, pemrosesan server-side, dan Java Servlet. Sebelumnya saya sudah menjelaskan beberapa arti dari gambaran ini. Untuk HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. URL adalah Universal Resource Locator, di mana URL mengidentifikasikan file berformat HTML yang disimpan pada direktori database. CGI adalah suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien. Pemrosesan server-side adalah proses yang dijalankan di server web sehingga yang dikirim ke browser pada sisi klien adalah hasilnya saja. Kemudian yang terakhir Java Servlet, yaitu program Java yang berjalan pada server dan berinteraksi dengan server melalui API yang didefinisikan dengan baik. Apakah CGI itu? Apa kerugian arsitektur menggunakan skrip CGI? CGI merupakan suatu protokol yang merupakan bentuk hubungan interaktif di mana klien dapat mengirimkan suatu masukan kepada server dan server mengolah masukan tersebut serta mengembalikannya kepada klien. Kerugiannya adalah skrip CGI dapat membuka lubang keamanan di server Anda dan biasanya program CGI susah didebug. Apa perbedaan antara web server dan application server? Application server adalah suatu perangkat lunak antara web server dan aplikasi, sedangkan web server yang memberikan layanan data yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web, namun umumnya berbentuk dokumen HTML. Nomor 4, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Dokumen pada XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD tetapi digunakan berulang dengan tepat. Untuk soal nomor 5, misalnya pada toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul buku. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Di sini terdapat beberapa script, ada script yang untuk dokumen HTML bisa dicoba dan diterapkan pada web design. Hasilnya akan seperti ini. Soal nomor 6 bisa dibaca dan dimengerti untuk latihan menjawab soal. Di sini sudah terdapat skrip-skrip kode dari jawaban masing-masing. Outputannya akan seperti ini. Thanks for your attention.